Sobat Ninabak, bertemu lagi dengan saya Ridho Riyadi Akbar, dosen Prodi Manajemen di Poin Podcast Inaba. Hari ini kita ada pembahasan seru nih, terutama buat mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, kita sudah datang narasumber, ada Bu Sisi Suratman Suharjo yang sudah 3 dekade di bidang PR. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu, pengalamannya bagaimana? Baru ya, 3 dekade itu masih baru ternyata ya. Karena ternyata setelah 3 dekade masih banyak yang perlu dipelajari. Jadi sedikit mundur. Kenapa saya terlibat di dunia humas? Waktu itu saya kuliah di Bandung, Parahyangan, ambil FISIP Hubungan Internasional. Kemudian ada lowongan bekerja di Radio OS. Ya mungkin teman-teman masih tahu ada radio kali ya, sekarang masih tahu. Atau sudah tidak, walaupun sudah tidak pernah mendengarkan radio lagi ya. Di situ ada lowongan menjadi humas. Ya, wah tertarik dan akhirnya saya berpraktek sebagai seorang humas sambil siaran sambil sekolah. Nah ternyata dari pengalaman di Radio OS setelah saya lulus itu mengantarkan saya ke dunia humas sesungguhnya. Jadi di awal saya bekerja langsung di Indo-Pacific, sekarang namanya Edelman, ini juga perusahaan besar. Ya selama kurang dari 1 tahun sebagai pengenalan, lalu saya bersama teman-teman tertarik untuk bikin perusahaan komunikasi sendiri dengan ups and downs-nya. Belum terlalu sukses, tidak terlalu sukses, tapi saya belajar untuk mengelola sebuah kelompok humas ya dan juga perusahaan humas. Setelah itu saya join dengan satu perusahaan agency, base-nya waktu itu di Chicago, namanya Leo Burnett. Leo Burnett dan gabung di Leo Burnett selama 9 tahun. Kemudian dari Leo Burnett saya pindah ke perusahaan berikutnya, multinasional juga, dan stay di sana selama 17 tahun. 17 tahun. Ya. Ini panjang banget karirnya ya, Bu. Dan alhamdulillah profesinya terus ada di industri hubungan masyarakat. Nah, memang saya Mas Ridho lebih banyak di sisi agency ya. Jadi bagaimana kita ini menjadi konsultan komunikasi sebenarnya, khususnya humas kepada klien-klien kami. Nah, apakah kalau nanti ada teman-teman ada yang bertanya, kalau jadi konsultan humas atau jadi pelaksana humas di sebuah perusahaan menarik juga gitu ya. Karena banyak juga teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar ya, Astra, lalu apalagi Sampurna ya, perusahaan-perusahaan seperti Friesland Campina, Vision Flag, itu banyak sekali dan punya juga pengalaman yang luar biasa banyaknya. Tapi mungkin kalau dari saya alhamdulillah punya pengalaman berhadapan dengan lebih dari 100 klien kali ya. Lebih dari 100 besar dan kecil, mudah dan susah. Ada yang ada klien-klien yang buat saya juga menjadi batu loncatan karena belajar banyak ya. Ada juga yang just doing my job, tapi saya tetap enjoy gitu. Jadi ya 30 tahun lebih. 30 tahun lebih di dunia public relation. Jadi kalau misalkan saya ngebayangin ya Bu ya. Misalkan saya mahasiswa yang baru lulus, pas mendengar kata public relation tuh, kita sebenarnya di awal pekerjaan itu ngapain aja sih Bu? Ya, jadi public relations itu banyak dikaitkan dengan mengelola reputasi, persepsi, reputasi ya. Banyak sekali yang salah paham PR itu, humas atau PR disebut sebagai ujung tombak untuk bertemu dengan konsumen misalnya ya. Betul. Itu benar nggak? Betul ya. Tapi pekerjaan humas itu tidak hanya itu. Pekerjaan humas itu sangat strategis sebenarnya ya. Kita berpikir hal-hal yang lebih jauh ke depan gitu. Nah banyak juga yang beranggapan bahwa humas itu adalah hubungannya dengan media. Ya tentu saja sekarang situasinya sudah berbeda ya, karena cara kita mengkonsumsi informasi juga sudah berbeda. Tapi di zaman saya media itu segala-galanya. Jadi bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan media itu menjadi tolok ukur keberhasilan PR sebenarnya. Masih sampai sekarang, tapi sudah lebih banyak channelnya. Nah jadi waktu itu banyak sekali masyarakat beranggapan yang bahwa kalau PR itu berarti kalau ada tulisan jelek di media, PR nih yang ngeberesin. Pikiran masyarakat rata-rata seperti itu Bu. Benar. Betul. Apakah salah? Tidak. Ya ada benarnya. Tapi pekerjaannya tidak hanya itu sebenarnya. Tulisan yang salah seringkali terjadi karena mismanage. Ya. Dan
ada kalanya juga teman-teman media salah mengutip misalnya, atau salah mengambil informasi, atau sudah menunggu informasi tapi informasinya tidak datang-datang. Nah, biasanya yang pegang informasi gerbang pertamanya adalah teman-teman di humas. Nah, bagaimana sebenarnya kita membangun sebuah hubungan kalau di dalam kasus hubungan dengan media ini, bagaimana kita membangun hubungan yang sehat sebenarnya dengan teman-teman media, bukan hanya kita menghubungi teman-teman media pada saat kita perlu ya, tapi bagaimana kita juga menjadi source of information buat teman-teman media terkait sebuah informasi. Kalau di saya biasanya kami merepresent klien ya, misalnya klien elektronik. Sekarang kan perkembangan informasi di dunia elektronik itu cepat sekali ya, cepat sekali. Handphone yang kamera 5 megapiksel. Ya, megapiksel sekarang sudah ketinggalan zaman gitu ya Mas ya, karena cepat sekali. Nah, bagaimana kita ini PR menjadi penengah antara media, teman-teman media dan juga teman-teman di korporat atau di brand yang bisa dan bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan gitu. Oke. Ini gitu menarik sih. Bu. Ibu dengan pengalaman yang sudah ada itu dari zamannya dulu belum digital, terus sampai sekarang udah digital. Iya. Nah, ini kan ada pergeseran zaman nih Bu. Betul. Nah, betul. tantangannya apa aja waktu melalui perubahan tersebut Bu? Iya. Nah, apalagi di era digital sekarang dan dulu sebelum digital. Yang saya perhatikan Mas Rido, ada satu yang tidak berubah, peran PR dalam mengelola reputasi. Itu nggak berubah. Mengelola reputasi, mengelola persepsi. Jadi saya bagaimana mengelola reputasi saya, perusahaan yang saya wakili, misalnya saya di Inaba ya, bagaimana saya mengelola reputasi Inaba di hadapan para stakeholder. Stakeholder ini kan macam-macam ya, jadi tidak bisa satu narasi digunakan untuk semua stakeholder, karena bisa saja apa yang saya sampaikan ke Kementerian Dikti ya dengan apa yang saya sampaikan dengan calon mahasiswa sama, tidak bisa ya, pasti berbeda. Berarti ada segmen juga di dalamnya. Ada segmen, betul, seperti marketing juga. Kita harus tahu kepada siapa kita bicara. Nah, mengelola reputasi, mengelola persepsi, bagaimana kita ingin membentuk persepsi agar orang melihat kita sebagai sesuatu yang kita inginkan. Itu juga ternyata perlu upaya gitu ya Mas. Nah, dalam pengalaman saya selama 3 dekade, alhamdulillah dikasih sama Allah ya, masa yang berevolusi ya. Jadi kalau di waktu saya memulai karir saya di Humas, itu kita berhadapan dengan TV dan media cetak. Betul. Ya, belum ada media online. Jadi media TV tentu saja, dan sampai sekarang mereka membutuhkan informasi yang terkini lah, sama seperti media cetak. Cuma yang tadinya kalau kita diwawancara sekarang keluarnya besok pagi atau diedit keluarnya nanti malam, sekarang keluarnya langsung live, bisa setengah jam lagi gitu. Nah, kita di Humas sebenarnya tetap berpegang pada prinsip-prinsip apa saja sih informasi yang harus kita sampaikan. Jadi saya melihat apa yang saya pelajari dulu 30 tahun yang lalu dengan apa yang sekarang saya perlu lakukan masih ada yang sama gitu ya. Menyiapkan informasi yang benar ya. Informasi yang benar ini penting banget. Ada pengalaman juga. Saya dalam satu trip ke Korea, kemudian itu ada wartawan dari berbagai negara ya. Pada saat di bus kami dijelaskan tentang angka yang berkaitan dengan produksi perusahaan secara lisan. Bayangkan orang Asia yang pemahaman terhadap bahasa Inggris mungkin sangat beragam, disampaikan bahasa Inggrisnya mungkin oleh orang Asia juga yang bahasa Inggrisnya juga terbatas juga. Tidak ada fact sheet, tidak ada written document. Di dalam bahasa Inggris 14 mirip nggak? Iya, dekat-dekat semua. Dekat banget. Nah, itu menjadi isu ya. Pada saat terjadi tulisan dikeluarkan, kok begini ya gitu ya. Tidak seperti yang diharapkan. Itu yang saya belajar, bahwa semua informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau brand harus tertulis. Gitu. Kenapa? Buat kami PR ini adalah evidence. Ya, jadi pada saat kita berselisih ya tentang sebuah pemberitaan, supaya kita juga punya informasi yang jejak. Jadi bukan my words again your words, adalah menunjukkan sebenarnya ini adalah informasi yang kami sampaikan. Itu tidak berubah sampai sekarang. Itu masih tetap sama. Jadi peran PR-nya masih tetap sama, tapi untuk channelnya aja mungkin lebih luas yang sekarang. Channelnya sekarang lebih luas, dalam arti kita harus menyiapkan informasi yang benar, ya, tertulis dengan
kalau sekarang bagaimana kita menyiapkan informasi yang lebih beragam. Jadi gini, kita bicara soal Inaba, tapi apakah Inaba, apa yang mau kita sampaikan ke supaya dibaca oleh Menteri Dikti dan apa yang dibaca oleh calon mahasiswa itu berbeda, kita harus buat angle-nya, Mas. Oke. Nah, Humas itu harus menyiapkan, makanya Humas itu harus punya kemampuan untuk menulis ya. Kita punya AI sekarang, benar nggak? Iya, betul. Tapi AI ini hanya membantu menurut aku ya. Betul. The main thought harus datang dari tim Humas, dari Humas personnya, dan ini tidak berubah dari dulu. Kedua adalah apa yang saya pelajari adalah menyiapkan aset. Aset ini termasuk foto, video, karena sekarang video lebih banyak dibutuhkan juga ya. Apakah kita mau teman-teman media kalau tertarik memasukkan fotonya atau videonya ke dalam Instagram? Bagaimana caranya kalau foto itu bentuknya landscape? Atau videonya juga landscape. Ya, atau videonya panjang sekali. Ya. Jadi pada saat mereka, wah ini ceritanya bagus, tapi gimana caranya saya mau naikin? Padahal saya cuma punya jatah berapa? 30 second. Nah, 15 malah. 15, itu dia ya. Sekarang memang apa yang tadinya kita pikir cukup dengan video, cukup dengan teks saja, dapat memenuhi kebutuhan teman-teman media. Sekarang tidak, karena kita harus berpikir cara menyiapkan aset yang lain, itu aset. Yang ketiga adalah sebenarnya juga ini yang kami pelajari juga ya, pada saat kita handle produk-produk yang banyak digunakan oleh masyarakat B2C PR ya, brand to consumer PR, kita harus juga bisa membantu teman-teman media untuk menyajikan cerita-cerita yang menarik buat mereka ya. Jadi yang ada dan menjadi concern dari teman-teman media adalah ya PR-nya ngirimin kita ceritanya ya produk aja. Terus mau kita tulis sama editor kita nggak bisa karena sangat promosi. Ada baiknya kalau tim PR itu menyiapkan juga cerita-cerita yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. For example, ya saya ambil handphone ya. Handphone ini sebenarnya apa sih selain juga sebagai alat komunikasi, dan tentu saja sebuah brand pengen handphonenya ditulis lah. Lalu kita bicara sama MediaTek misalnya ya. MediaTek ini pembacanya siapa sih? Pembacanya adalah masyarakat atau mahasiswa yang senang bikin konten. Itu sebabnya tulisan yang kita sampaikan harus mengutamakan fitur-fitur yang sebenarnya bisa digunakan oleh media untuk ditulis supaya yang baca, oh kalau bikin video sambil lari pagi pakai fitur ini ya supaya gambarnya nggak gerak-gerak misalnya gitu. Atau kalau bikin foto malam hari pakai fitur ini ya supaya mukanya nggak gelap gitu. Nah, jadi ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita mengenali kebutuhan pembaca dari media tersebut dan bagaimana kita benar-benar mengasah kreativitas. Jadi orang PR itu mesti kreatif, Mas Rido. Harus kreatif. Oke. Ini menarik banget, Bu. Karena pas ketika kita ngelihat tadi terutama yang pas Ibu jelaskan terkait dengan AI, di mana AI itu bukan menavigasi kita, tapi malah kita yang menavigasi AI tersebut. Nah, kalau kita ngelihat dari pola mahasiswa untuk zaman sekarang ini udah mulai banyak nih ketergantungan dengan AI. Apakah di kantor Ibu ada yang anak-anak mahasiswa yang sekarang itu bagaimana cara mengelolanya biar hasil PR-nya itu nggak AI banget tapi dia ngedirect AI tadi, Bu? Prompting, Mas ya. Prompting. Dan prompting ini bisa kita latih gitu ya. Seringkali AI itu gini, saya mendefinisikan manusia itu ada dua, yang malas apa yang nggak malas gitu ya. Yang malas biasanya biar aja yang ngerjain AI. Akan kelihatan hasilnya dengan mereka yang prompting, yang mengerjakan PR-nya gitu ya. Nah, mungkin saya awali bahwa sekarang di tempat saya bekerja, kami memperbolehkan menggunakan AI. Ya, jadi sudah tidak tabu lagi. Kalau sempat ada masa di mana AI itu tabu ya. Tabu banget malah. Sekarang boleh, Mas, karena dengan AI kita yang tadinya satu hari bikin satu press release, sekarang bisa 10, bayangin. Produktifnya seperti apa, benar nggak? Ya. Sangat-sangat produktif. Satu siaran pers bisa jadi 10 cerita yang berbeda. Menarik nggak? Menarik. Menarik ya. banget. Nah, cuma memang cerita ini harus punya base yang kuat. Base yang kuat itu harus kita yang ngedirect. Ya, nah jadi kalau saya PR saya bukan PR, arahan saya kepada junior dan juga tim yang sudah mulai di mid level adalah bagaimana kita memprompting otak kita ya pada saat kita menulis sesuatu itu dilakukan dulu ya sebagai base thinkingnya. Baru abis itu kita minta
AI untuk membantu kita memperkuat, misalnya kalau kita bicara let's say future leaders ya. Kita tahu bahwa CEO itu ya di seluruh dunia membutuhkan lulusan-lulusan universitas yang bright minds-nya ya. Tapi apa benar semua CEO membicarakan hal seperti itu? Itu menurut aku bisa jadi tugasnya AI. Cari data yang mengatakan bahwa CEO di seluruh dunia membutuhkan lulusan-lulusan universitas yang punya bright minds. Oke. Cari. Means apa? Pada saat kita buat siaran pers itu tidak hanya bicara soal aku. It is based on facts. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh CEO, berdasarkan survei yang dilakukan kepada CEO di seluruh dunia, ada 150 CEO. Ini loh facts-nya. Menarik nggak Mas? Menarik banget karena based on data. Jadi kita Itu dia. bikin narasinya pun tidak dari kita ngambil dari langit gitu. Betul. Nah, don't take from the sky. Betul. Dan kalau bicara sama teman-teman media ya, media-media yang besar dan bagus itu mengumpamakan seperti ini. Kalau ada yang bilang, kamu di dalam satu ruangan, terus ada orang bilang ke kamu tuh maksudnya wartawan. Di luar hujan loh. Kamu tulis ya. Nah, wartawannya bilang, tugas saya adalah, oke, saya cek dulu. Bener nggak hujan? Hujannya besar nggak? Hujannya gerimis kah? Hujannya masih bisakah kita pakai payung? Baru saya tulis. Itu yang sebenarnya teman-teman wartawan juga perlukan gitu. Jadi mereka perlu ngecek juga. Akan sangat terbantu kalau kita memberikan tambahan facts. Ini adalah referensi, ini adalah referensi, ini adalah referensi. Nah, sekarang mereka juga gini, teman-teman media itu sekarang tidak seperti dulu ya. Satu desk punya 20 orang atau 10 orang gitu. Udah 1, 2 atau 3 orang karena efisiensi. Jadi mereka akan sangat terbantu pada saat mereka menerima press kit dari kita. Itu sudah lengkap Mas. Kalau PR rajin dibuatin summary-nya. Kalau rajin dibikin summary. Ya. Tapi biasanya hanya 1 banding dari 5 orang 1 orang pasti bikinin. Itu adalah rule of thumb ya. Dan be that one person gitu ya. Jadilah yang satu itu karena kita disayang Mas. Dan dalam pengalaman saya, teman-teman media akan kontak kita apabila mereka membutuhkan sesuatu karena mereka tahu bahwa kita resourceful gitu. Manfaatnya ke saya. Kalau saya punya keperluan dan tidak meminta untuk menulis, biasanya saya kontak beliau. Mas, saya dari sini bisa bantu nggak? Alhamdulillah 4 dari 5 membantu. 4 dari 5 membantu. Nah ini juga kalau humas is about relationship juga ya gitu. Gitu Mas Rido. Oke, teman-teman ini menarik banget pembahasan kita kali ini. Tadi dapat banyak insight ya. Bagaimana tadi ada strategiknya juga. Emang kita ada segmentingnya juga. Terus bagaimana kita mengelola hubungan baik juga dengan para media. Bagaimana kita menghadapi perubahan zaman. Apalagi penggunaan AI. Kita yang harus menavigasi AI tersebut. Saya setuju dengan statement itu Bu, karena ketika kita serahkan semuanya kepada AI kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah makanya kita harus punya wawasannya terlebih dahulu. Jadi ketika kita punya wawasannya terus kita curahkan kepada AI, kita bisa membentuk dan mengarahkan AI itu sesuai dengan strategi yang akan kita lakukan. Nah apalagi kita ngelihat ini banyak juga mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi yang nantinya baru-baru lulus. Kalau ketika mereka tertarik dengan PR, skill apa Bu yang paling dibutuhkan dalam dunia PR? Mungkin bisa dijelaskan. Nomor 1 menulis. Menulis. Ya, seberapa sering Inaba meminta mahasiswa untuk menulis? Saya rasa di semua mata kuliah ya menulis itu penting sekali. Dan ini saya rasakan Mas. Menulis, kedua adalah menyampaikan pendapat. Ya, ketiga saya rasa kemampuan untuk bertemu orang, ya, ngobrol gitu ya, human approach itu bisa dipelajari ya. Tapi 2 hal ini sangat penting untuk dimulai di bangku kuliah Mas, menulis dan menyampaikan pendapat. Jadi kalau Inaba punya program-program debate ini ya, program masukkanlah Mas, karena kita ini adalah termasuk bangsa yang ciut kalau kita harus berdebat apalagi dalam bahasa Inggris. Padahal kita tahu kita benar. Tidak dalam bahasa Inggris pun kita ciut karena kita tidak terbiasa menyusun fakta yang perlu kita sampaikan. Nah kembali ke penulis ini kembali
hubungannya ke menyiapkan fakta juga Mas ya. Bagaimana kita mengungkapkan, satu adalah apa yang ada di dalam kepala kita. Articulate and write down our thinking. Penting banget Mas. Supaya ide-ide kita itu tersampaikan dengan baik. Nah, di dalam PR hampir semuanya tentang menulis. Ya sekarang sudah dari komputer ya. Membuat undangan, membuat report, membuat contact report, membuat laporan. Laporan juga sekarang tidak hanya deskriptif ya. What kind of report yang perlu kita buat nih seorang PR supaya orang yang membaca merasa terbantu. This is a very good report, and in fact ini bisa membantu aku merevisi, menajamkan campaign marketing misalnya yang perlu kita lakukan supaya pemahaman tentang produk kita bisa lebih baik. Menulis dan mengajukan pendapat. Iya, itu sih Mas. Ya, teman-teman semuanya, ini menarik banget. Kalau misalnya teman-teman itu menulis, dalam podcast Raditya Dika saya pernah nonton bahwasanya menulis itu salah satu cara kita mencurahkan isi pikirannya kita, dan di situ kita juga akan belajar bagaimana kita menstruktur cara kita berpikir. Makin lama akan makin terlihat terstrukturnya. Betul. Nah, dan dengan membaca juga, membaca itu kayak kita masuk ke dalam cara berpikir seseorang di sana. Jadi walaupun di dunia AI seperti sekarang ini, jangan serahkan semuanya. Kalau pas kita menulis, masuk ke dalam AI, ya udah kita kopas gitu. Nah, ini menjadi tantangan teman-teman semuanya. Ada dua tipikal orang tadi kata Bu Sisi. Ada yang pemalas, ada yang tidak pemalas atau kita bilang rajin. Iya. Nah, kalau misalkan teman-teman males, nah ini tinggal kopas aja. Tapi kalau teman-teman rajin, teman-teman bisa memahami banget nih apa yang mau teman-teman bikin, dan AI itu sebagai asis gitu. Betul. Nah, dengan ada dua skill juga yang teman-teman harus tingkatkan. Yang pertama itu tadi menulis dan mengungkapkan pendapat. Nah, ketika mengungkapkan pendapat ini, ya teman-teman harus pastikan juga bagaimana fakta dan datanya juga bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih Bu Sisi sudah hadir di podcast Inaba ini di Poin. Mungkin tertarik untuk episode kedua kita bahas hal lain yang lebih menarik atau lebih teknis lagi. Teman-teman nanti bisa chat saya gitu atau komen aja di YouTube-nya. Bisa di like juga, nanti di save juga dan di share juga videonya. Akhir kata, terima kasih bagi yang nonton. Dadah.